Pernah nggak kamu merasa semakin kamu diam, justru semakin sering diremehkan? Kamu tidak membalas, tidak melawan, tapi entah kenapa hidup orang-orang yang meremehkanmu perlahan berubah. Bukan kamu yang bertindak, tapi seperti ada sesuatu yang mulai bergerak di balik layar. Dalam spiritual, ini adalah momen ketika leluhur tidak lagi diam. Dan tanda-tandanya sering muncul tanpa kamu sadari. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi apa yang kamu alami sekarang bukan kebetulan. Pada tahap awal ini, diremehkan biasanya datang dengan cara yang sangat halus. Bukan selalu berupa kata-kata kasar, tapi lewat sikap, ekspresi, atau keputusan kecil yang terus berulang. Pendapatmu sering diabaikan, keberhasilanmu tidak dianggap penting, dan keberadaanmu seolah hanya pelengkap. Yang paling melelahkan bukan rasa marahnya, tapi perasaan tidak terlihat. Dalam spiritual, fase ini sering muncul pada orang yang sebenarnya memiliki energi kuat, namun belum sepenuhnya sadar akan nilainya sendiri. Karena itu semesta membiarkan kamu berada di posisi rendah terlebih dahulu, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji seberapa tulus hatimu saat tidak dipuji dan tidak dibela siapapun. Di fase ini juga, kamu biasanya memilih diam. Bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena ada perasaan bahwa membela diri justru akan memperkeruh keadaan. Banyak orang mengira diam adalah tanda kelemahan, padahal secara spiritual, diam adalah bentuk kendali diri yang sangat tinggi. Leluhur belum turun tangan pada tahap ini karena mereka ingin melihat satu hal penting. Apakah kamu tetap menjadi dirimu yang baik, meski diperlakukan tidak adil, atau justru berubah menjadi keras dan penuh dendam? Ujian ini terasa berat karena kamu menjalaninya sendirian, tanpa pembelaan, tanpa pengakuan. Menariknya, justru di fase awal inilah karakter aslimu terlihat paling jelas. Saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang membela, sikapmu mencerminkan kekuatan batinmu yang sebenarnya. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka memilih membalas dengan ego, bukan dengan kesadaran. Jika kamu mampu melewatinya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu pernah berada di fase ini? Fase di mana kamu diremehkan, memilih diam, dan bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Tulis di komentar, karena bisa jadi cerita kamu adalah awal dari jawaban yang sedang dicari banyak orang. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditahan, bukan diabaikan. Kamu merasa seolah selalu berada di posisi yang salah untuk berbicara. Setiap kali ingin menjelaskan, kata-katamu terasa tidak sampai. Setiap kali ingin membela diri, keadaan justru membuatmu memilih diam. Ini sering disalahartikan sebagai nasib buruk, padahal dalam spiritual, fase ini adalah pengendalian ego yang sangat halus. Leluhur seakan menutup mulutmu bukan untuk melemahkan, tetapi agar kamu tidak bertindak dari luka. Di tahap ini, ujian terberatnya adalah perasaan tidak adil. Kamu tahu kebenaran, tapi tidak diberi ruang untuk menyampaikannya. Orang lain bebas menilai, sementara kamu hanya bisa menahan. Justru disinilah banyak orang jatuh, karena tidak kuat menahan keinginan untuk membuktikan diri. Padahal, secara spiritual, ketika kamu dipaksa diam, itu berarti ada sesuatu yang sedang disiapkan di belakang layar. Leluhur tidak ingin kamu berbicara sebelum waktunya, karena kata-kata yang keluar terlalu cepat sering justru merugikan dirimu sendiri. Menariknya, semakin kamu menahan diri, semakin terlihat siapa yang sebenarnya bermain ego dan siapa yang bertahan dengan kesadaran. Diammu menjadi cermin bagi orang lain. Mereka mulai berbicara berlebihan, mulai membuka topengnya sendiri, sementara kamu justru belajar menguatkan batin. Ini bukan proses yang menyenangkan, tapi sangat menentukan arah hidupmu ke depan. Sekarang aku ingin tahu, pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu ingin menjelaskan segalanya, tapi seperti ada kekuatan yang menahanmu untuk tetap diam? Apakah menurutmu diam itu menyelamatkanmu, atau justru menyakitimu? Tulis di komentar, karena pengalamanmu bisa membuka mata banyak orang. Dan ketika kamu berhasil melewati fase diam itu tanpa meledak oleh emosi, tanpa membalas dengan ego, sesuatu mulai bergeser. Di saat kamu merasa tidak melakukan apa-apa, justru di sanalah perubahan pertama terjadi. Bukan pada dirimu, tapi pada energi di sekitarmu. Dari sinilah tanda berikutnya mulai muncul.
Sesuatu mulai terasa berbeda, meski kamu sulit menjelaskannya dengan logika. Orang-orang yang dulu begitu percaya diri meremehkanmu, perlahan berubah sikap. Ada yang mendadak canggung saat bertemu, ada yang tiba-tiba menjaga jarak, bahkan ada yang terlihat gelisah tanpa sebab yang jelas. Kamu tidak melakukan apa-apa, tidak berkata apa-apa, tapi suasana di sekitarmu tidak lagi sama. Dalam spiritual, ini sering dianggap sebagai energi pelindung yang mulai aktif, tanda bahwa leluhur sudah mulai hadir di sekitarmu. Yang menarik, perubahan ini lebih dulu dirasakan oleh mereka, bukan olehmu. Kamu mungkin masih merasa biasa saja, masih menjalani hari dengan cara yang sama. Namun orang-orang yang sebelumnya meremehkanmu justru mulai merasakan tekanan batin. Mereka menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau tiba-tiba merasa tidak nyaman saat membicarakanmu. Secara spiritual, ini terjadi karena energi yang dulu mereka lepaskan, merendahkan, meremehkan, atau memandang rendah, mulai kembali kepada mereka sendiri. Di fase ini, kamu juga mulai menyadari bahwa tidak semua jarak adalah kehilangan. Beberapa orang menjauh bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena mereka tidak lagi cocok dengan energi ketenangan yang mulai tumbuh dalam dirimu. Leluhur bekerja dengan cara yang sangat halus, bukan dengan konflik besar, tapi dengan menggeser posisi orang-orang yang memang tidak seharusnya terlalu dekat dengan hidupmu. Sekarang coba renungkan. Pernahkah kamu merasakan orang-orang tertentu tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan jelas setelah sekian lama meremehkanmu? Apakah kamu merasa hubungan itu menjauh dengan sendirinya? Tulis di komentar, karena bisa jadi kamu sedang berada tepat di fase ini tanpa kamu sadari. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirimu, bukan di luar. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal-hal yang dulu mudah melukai perasaanmu, kini tidak lagi punya pengaruh besar. Kata-kata orang lain terdengar lewat saja, tidak lagi menetap di hati. Ini bukan karena kamu menjadi dingin atau acuh, tapi karena batinmu sudah ditempa oleh proses yang panjang. Dalam spiritual, ini adalah tanda bahwa leluhur sedang menguatkan fondasi jiwamu, agar kamu tidak mudah goyah saat keadaan benar-benar berbalik. Menariknya, kekuatan ini tumbuh secara alami, tanpa paksaan. Kamu tidak merasa sedang belajar menjadi kuat, tapi tiba-tiba sadar bahwa kamu tidak lagi reaktif. Kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih tanpa harus terbawa emosi. Di titik ini, banyak orang mulai bingung dengan perubahanmu. Mereka mengira kamu sombong atau menjauh, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu naik level secara batin. Energi ketenangan yang kamu miliki membuat orang-orang dengan niat tidak baik sulit mendekat. Fase ini sangat penting, karena tanpa kekuatan batin, pembelaan apapun dari luar tidak akan berarti. Leluhur tidak pernah mengubah keadaan sebelum memastikan kamu siap menerimanya. Itulah sebabnya, sebelum hidupmu dibukakan, hatimu terlebih dulu dikuatkan. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa lebih tenang, lebih kebal terhadap omongan orang dibandingkan dirimu yang dulu? Atau justru kamu baru menyadari perubahan ini setelah mendengarnya sekarang? Tulis di komentar, karena bisa jadi kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu mulai berhenti menjelaskan dirimu pada siapapun, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar satu hal penting, tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan. Kamu tidak lagi sibuk membela diri dari omongan, tuduhan, atau penilaian yang tidak pernah benar-benar ingin memahami. Ada ketenangan baru saat kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa kebenaran tidak selalu butuh suara keras untuk terlihat. Dalam spiritual, ini adalah tanda bahwa kamu sudah masuk ke tahap percaya pada kerja semesta dan leluhur. Di titik ini, kamu mungkin pernah merasa aneh, seolah ada kesempatan untuk membalas, untuk menjatuhkan, atau untuk membuka semua keburukan orang yang meremehkanmu, tapi hatimu justru menolak. Bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena batinmu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa membalas hanya akan mengikatmu pada energi lama. Leluhur menjaga agar kamu tidak turun ke level yang sama, karena posisi yang sedang disiapkan untukmu jauh lebih tinggi. Dan yang paling menarik, justru saat kamu berhenti membela diri, keadaan mulai membelamu. Kebenaran muncul dengan caranya sendiri. Orang-orang mulai melihat, mendengar, dan merasakan tanpa kamu harus berkata apapun.
Situasi yang dulu terasa berat perlahan berpihak, bukan karena kamu memaksa, tapi karena keseimbangan sedang dikembalikan. Perubahan mulai terlihat jelas pada orang-orang yang dulu meremehkanmu. Tanpa kamu rencanakan, hidup mereka terasa tidak lagi berjalan mulus. Bukan selalu dalam bentuk masalah besar, tapi lewat hal-hal kecil yang terus berulang. Rencana yang sering gagal, hubungan yang mudah retak, emosi yang tidak stabil. Dalam spiritual, ini bukan hukuman, melainkan pantulan energi dari apa yang pernah mereka lepaskan. Saat seseorang terlalu lama merendahkan orang lain, tanpa sadar ia menumpuk beban batin untuk dirinya sendiri. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa campur tanganmu. Kamu tidak membalas, tidak menjatuhkan, bahkan mungkin tidak peduli lagi. Namun justru karena itulah proses ini berjalan. Leluhur bekerja saat kamu tidak ikut campur, karena jika kamu ikut bermain, energi itu akan kembali mengikatmu. Inilah mengapa kamu sering melihat orang yang dulu meremehkanmu sibuk dengan masalahnya sendiri, sementara kamu perlahan melangkah maju dengan tenang. Di fase ini, kamu juga belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang jatuh perlu kamu soraki, dan tidak semua ketidakadilan perlu kamu balas. Melihat keadaan mereka berubah bukan untuk memuaskan ego, tapi untuk menyadarkanmu bahwa semesta selalu mencatat, meski manusia sering lupa. Sekarang coba renungkan. Pernahkah kamu melihat orang yang dulu meremehkanmu justru hidupnya terasa makin berat, sementara kamu tidak melakukan apa-apa? Apa yang kamu rasakan saat melihatnya? Lega, sedih, atau justru biasa saja? Tulis di komentar karena pengalamanmu bisa jadi cermin bagi banyak orang. Perubahan mulai terlihat jelas pada orang-orang yang dulu meremehkanmu. Tanpa kamu rencanakan, hidup mereka terasa tidak lagi berjalan mulus. Bukan selalu dalam bentuk masalah besar, tapi lewat hal-hal kecil yang terus berulang, rencana yang sering gagal, hubungan yang mudah retak, emosi yang tidak stabil. Dalam spiritual, ini bukan hukuman, melainkan pantulan energi dari apa yang pernah mereka lepaskan. Saat seseorang terlalu lama merendahkan orang lain, tanpa sadar ia menumpuk beban batin untuk dirinya sendiri. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa campur tanganmu. Kamu tidak membalas, tidak menjatuhkan, bahkan mungkin tidak peduli lagi. Namun justru karena itulah proses ini berjalan. Leluhur bekerja saat kamu tidak ikut campur, karena jika kamu ikut bermain, energi itu akan kembali mengikatmu. Inilah mengapa kamu sering melihat orang yang dulu meremehkanmu sibuk dengan masalahnya sendiri, sementara kamu perlahan melangkah maju dengan tenang. Di fase ini, kamu juga belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang jatuh perlu kamu soraki, dan tidak semua ketidakadilan perlu kamu balas. Melihat keadaan mereka berubah bukan untuk memuaskan ego, tapi untuk menyadarkanmu bahwa semesta selalu mencatat meski manusia sering lupa. Sekarang coba renungkan, pernahkah kamu melihat orang yang dulu meremehkanmu justru hidupnya terasa makin berat, sementara kamu tidak melakukan apa-apa? Apa yang kamu rasakan saat melihatnya? Lega, sedih, atau justru biasa saja? Tulis di komentar, karena pengalamanmu bisa jadi cermin bagi banyak orang. Kebenaran mulai terlihat tanpa kamu harus mengangkat suara. Hal-hal yang dulu tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Orang-orang mulai menyadari siapa dirimu sebenarnya, bukan dari ceritamu, tapi dari sikap, konsistensi, dan ketenangan yang kamu tunjukkan. Dalam spiritual, ini adalah momen ketika topeng mulai jatuh dan leluhur membiarkan fakta berbicara apa adanya. Yang menarik, kamu tidak perlu mengoreksi siapapun. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai memperlihatkan sikap aslinya lewat tindakan mereka sendiri. Kata-kata mereka tidak lagi sejalan dengan perbuatan, dan itu terlihat jelas oleh banyak orang. Tanpa kamu sadari, posisi batinmu sudah lebih tinggi, sehingga kamu bisa melihat semuanya dengan sudut pandang yang lebih jernih, tanpa rasa dendam. Di fase ini, kamu mungkin merasa sedikit asing, bukan karena kamu berubah, tapi karena lingkunganmu yang mulai berubah cara memandangmu. Beberapa orang mulai menghargai, sebagian lagi merasa tidak nyaman. Itu wajar. Saat kebenaran muncul, tidak semua orang siap menerimanya. Sekarang coba jujur. Pernahkah kamu mengalami momen di mana orang lain akhirnya melihat kebenaran tanpa kamu harus menjelaskan apapun?
Apa yang kamu rasakan saat itu? Lega, diam saja, atau justru bingung? Tulis di komentar, karena fase ini sering datang diam-diam tapi dampaknya besar. Kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu alami sebelumnya bukanlah kebetulan. Diremehkan, dipaksa diam, diuji secara batin. Semuanya adalah rangkaian untuk mengembalikan keseimbangan hidupmu. Kamu tidak perlu lagi menunggu pengakuan atau pembenaran dari siapapun, karena hatimu sudah berada di tempat yang tenang. Leluhur tidak datang untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk memastikan kamu tidak terus berada di posisi yang salah. Di titik ini, kamu berdiri lebih tegak, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena kamu akhirnya mengenal nilai dirimu sendiri. Kamu juga menyadari satu hal penting, orang-orang yang tetap bersamamu setelah semua proses ini adalah mereka yang tulus. Sementara yang menjauh sebenarnya sedang diselamatkan dari hidupmu. Keseimbangan bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang setiap orang berada di jalannya masing-masing. Dan kamu sudah melangkah ke jalur yang lebih sesuai dengan jiwamu. Jika kamu terlalu sering diremehkan, jangan buru-buru merasa kecil. Bisa jadi kamu sedang berada dalam proses besar yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Leluhur tidak langsung turun tangan. Mereka menunggu sampai hatimu cukup kuat, egomu cukup tenang, dan niatmu tetap bersih. Saat waktunya tiba, perubahan akan terjadi tanpa keributan, tanpa balas dendam, tapi terasa nyata. Jika cerita ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, mungkin kamu sedang berada di salah satu fasenya sekarang. Tulis di komentar, kamu ada di fase nomor berapa. Ceritamu bisa menjadi penguat bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Dan ingat, tidak semua orang yang diremehkan itu lemah. Sebagian dari mereka hanya sedang dijaga dengan cara yang tidak terlihat.